Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya mau kasih tahu cara menginterpretasi data yang sudah kita regres ya. Dan kemarin saya sudah mengajarkan untuk meregresi melalui software olah data yang namanya Stata. Nah, sekarang kita mau coba interpretasinya. Silahkan melihat tayangan dari video berikut ini. Halo, sekarang saya akan memberitahu bagaimana caranya menginterpretasi data setelah kita regres di software Stata. Namun sebelumnya, saya akan mengulas lagi bagaimana sih cara kita memasukkan data pada software Stata dan bagaimana klik komen untuk kita meregres data tersebut. Langkah pertama, setelah masuk di software Stata yang kalian punya, maka kalian harus mengklik data editor, lalu memasukkan data yang ada di Excel, kita pindahkan nanti ke data editor tersebut. Jadi di sini yang jadi variabel terikat adalah minat beli, variabel bebasnya adalah iklan dan kesadaran merek. Saya ingin melihat bagaimana pengaruh dari iklan dan kesadaran merek terhadap minat beli suatu barang. Anggap saja contohnya adalah minat beli untuk membeli handphone gitu. Nah, di dalam kita meregresi suatu data terdapat nilai N atau jumlah observer minimum. N adalah jumlah observer. Minimumnya adalah di angka 30. Sehingga saya di sini mempunyai 30 observer. Bagaimana kalau misalkan data yang nilai N atau observernya itu kurang dari 30 gitu ya. Ya masih banyak ini ya paham, tapi kalau menurut saya dari yang saya pelajari dulu dari saya sekolah magister di ilmu ekonomi Unpad, salah satu penguji tesis saya selalu menyarankan nilai N minimum itu adalah di angka 30. Jadi supaya hasilnya bagus, kalau bisa hasil regresi itu minimal di angka 30 jumlah observernya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi akan saya copy paste saja data yang di sini. Ya, kita kontrol copy, kita pastekan ke dalam Stata. Nah, treat first row as variable names ya. Pilih tadi yang nomor 2. Ketika sudah terinput seperti ini, pastikan data Anda tidak ada yang berwarna merah ya. Kalau berwarna merah, so you must repeat again, atau maybe you have a wrong data. Data yang kamu punya itu salah. Nah, bisa jadi kalau datanya koma, kamu menuliskan koma di Stata ini, sementara Stata itu tidak mau menerima koma. Let's say we have data 4.3 dan saya menulisnya dengan tanda koma. It's gonna be wrong if you input this data to the Stata. Sehingga Stata akan menolaknya dan Stata hanya mau membaca tanda komanya jadi 4.3. Gitu. Nah, ketika kamu punya data yang semuanya sudah tertulis, kayak misalkan di sini saya kasih contoh ya, ada data 5,2 6,1. Nah, ini kalau kita mau ubah dia menjadi tanda koma gitu ya, tanda titik. Karena memang software Stata dan beberapa software olah data itu membaca koma adalah titik. Titik adalah koma. Jadi kebalik gitu ya. Ya intinya puluhan ribu itu kalau di software Stata dan eFuse mereka menulisnya misalkan 1 juta. Seperti ini, 1,000,000 itu. Nah, normalnya kan kalau kita menulis secara nominal adalah 1.000.000 gitu ya. Tapi cara yang seperti ini yang benar, yang pakai titik yang salah. Oke, kita hapus lagi. Nah, gimana sih cara mudahnya untuk mengubah titik menjadi koma, koma menjadi titik ya? Berhubung ini laptop yang saya gunakan adalah Dell, saya kasih contoh berdasarkan merek laptopnya ya gitu. Kalau merek laptop yang lain mungkin punya treatment yang berbeda, tapi setidaknya pasti rule atau langkah-langkahnya hampir sama. Seperti klik file, lalu pilih more. Intinya kita mencari si option ya. Kalau saya ingat waktu saya menggunakan Acer, di sini tuh masih ada gitu optionnya. Tapi kalau di Dell kan kita harus klik more lalu pilih yang option. Nah, akan keluar Excel option box seperti ini. Lalu kita pilih yang advance. Di semua laptop kayaknya sama deh tampilannya kayak gini.
Nah, kemudian di sini ada pilihan use system separators. Pertama kali ketika kamu belum pernah mengubah antara titik dengan koma, maka use separator sistemnya will be like this. Ada checklistnya. Nah, ketika ada checklist berarti langkah awal yang kamu lakukan adalah unchecklist, lalu ubah decimal separatornya jadi pakai titik, thousand separatorsnya pakai tanda koma. Kalau sudah terbentuk seperti ini yang saya contohkan, berarti sudah oke. Sistem Excel kamu sudah memerintahkan koma adalah titik dan titik adalah koma. Let's say if you wanna write the decimal kayak 4,2, berarti dia sudah 4.2. But if you wanna write like the 1 million gitu kan ya, 1 juta, berarti 1,000,000. Ya singkatnya seperti itulah, lalu kita okekan. Nah, back to our data in the software Stata. Kita kembali ke sini, datanya kan sudah masuk ya, sudah input. Lalu kita harus memberikan perintah dulu kepada software Stata kalau data kita ini ada kurun waktunya atau ada rentan nomornya gitu. Tadi kan kayak data saya 1 sampai dengan 30. Nah, ketika data sudah masuk juga, maka Stata pun akan memberikan respon seperti ini. 3 variabel, 30 observer, paste into data editor. Jadi udah masuk memang. Lalu komen yang selanjutnya kita lakukan adalah klik gain time, spasi underscore n, lalu tset time, enter. Oke. Oh ya, karena ini saya ke kopinya 2 kali ya. Jadi intinya kalian cukup membuat gain time lalu tset time. Kalau ke copy lagi kayak saya nih ke copy 2 kali gain time, maka dia bakal ngasih tahu time already defined. Artinya ya si software Stata ini udah tahu kok kalau data kamu ini ada kurun waktunya. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini, jadi tampilan awalnya paling benar yang seperti ini ya. Ini karena tadi ke kopas 2 kali jadi ada tulisan merah-merah seperti ini. Ya, lanjut lagi. Sekarang kita masukkan kalimat untuk meregresi. Komen regresi adalah regress spasi minat beli, variabel terikatnya dulu, apa yang mau diteliti pengaruhnya, lalu siapa yang mempengaruhi minat beli, iklan, dan kesadaran merek. Lalu enter. Nah, sudah keluar deh hasilnya seperti ini. Apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita mau menginterpretasikan hasil regresi data gitu. Saya coba copy pastekan ke dalam Word ya. Nah, ketika kamu copy paste ke dalam Word, pasti tulisannya nggak jelas gini, berantakan ya. Langkahnya adalah kita blok semua tulisannya, lalu kita ubah dulu fontnya jadi 8, lalu jenis tulisannya adalah co-read new, terus di enterin. Udah deh, jadinya dia rapihkan persis seperti yang ada di Stata tadi. Nah, kemudian apa aja sih yang harus kita lihat ketika kita menginterpretasikan suatu data? Yang pertama adalah koefisien. Ya, saya tulis di sini 1 adalah koefisien. Koefisien di sini ada 2 variabel. Yang pertama adalah iklan, yang kedua adalah kesadaran merek. Nah, iklan memiliki koefisien 0,3177. Dari mana nih tahu ada nolnya? Jadi kalau Stata itu memang dia tidak pernah menuliskan 0 di depannya tanda titik yang seperti ini ya. Jadi ini titik ini dianggap di depannya ada angka nolnya. Gitu. Kalau 4,6 kan dia tertulisnya seperti ini, 4,664. Nah, kalau di sini kita buatnya 0,317. Ya karena ini dia data interpretasi ya wajar dong kalau kita tulisnya jadi angkanya koma seperti lumrah yang ada di Indonesia penulisannya. Nah, kesadaran merek koefisiennya adalah 3,773. Lalu setelah ini bagaimana ya interpretasinya? Interpretasinya adalah berarti iklan mempengaruhi
minat beli konsumen sebesar 31,77%. Dari mana dapat 31,77%? Dari 0,3177 dikali dengan 100. Nah, yang ini berarti iklan mempengaruhi bukan iklan ya, yang ini adalah kesadaran konsumen, kesadaran merek, merek mempengaruhi minat beli sebesar, ini juga dikali 100 ya, berarti 377. Nah, tapi ketika penulisan yang seperti ini ada juga yang dia mengkalinya supaya hasilnya tidak begitu besar, karena yang di sini sudah dikalinya 100, di sini kan harus dikali 100 juga. Atau bisa jadi kalau tidak mau begitu tinggi, yang di sini hanya dikali 10%. Atau 3,17 persen. Nah, kalau yang ini atau sebesar 37,73% gitu. Yang ini pakai satuan 10%, yang ini juga satuan 10%. Kalau yang di sini satuan 100%. Yang di sini satuan 100%. Oke. Koefisien sudah. Nah, yang penting lagi adalah T-table atau T statistik. Kedua adalah T statistik. Di T statistik juga ada dua, ada iklan dan ada kesadaran akan merek ya. Nah, T statistik yang didapat di sini adalah 1,85, yang di sini adalah 0,000 ya. Nah, ketika kita melihat T statistik, kita harus pelajari dulu yang namanya probabilitas alfa. Saya kasih note ya di sini. Probabilitas alfa adalah tingkat kepercayaan Anda pada kesalahan data atau kebenaran data. Ada 3 jenis probabilitas alfa: 1%, 5%, dan 10%. Nah, apa itu? Kalau dia di 1%, berarti Anda percaya bahwa tingkat kebenaran data Anda itu ada di tingkat 99%. 1%-nya adalah kesalahan. Kalau di tingkat 5%, probabilitas alfanya berarti Anda percaya bahwa kebenaran data Anda ada di tingkat 95% dan kesalahannya adalah di 5%. Lalu kalau di tingkat 10%, berarti Anda percaya bahwa kebenaran data Anda di tingkat 90% dan tingkat kesalahannya adalah 10%. Ya, like 100 dikurang 1, 100 dikurang 5, 100 dikurang 10 gitu ya. Oke, nah ketika kita mau tahu tes statistik ini dibandingkan dengan T-table. Gimana sih cara membandingkannya? Dikatakan berpengaruh ketika T statistik lebih besar dari T-table. Oke. Kita cari dulu nilai T-table-nya. Sebenarnya sih pakai di Google juga, ketika kamu buka T-table pasti ada ya buku-buku T-table yang akan diberitahu gitu sama si Google. Tapi cara cepatnya juga bisa menggunakan T-inverse yang ada di dokumen Excel. Rumusnya adalah sama dengan TINV
without titik. Lihat ini yang polos ya, TINV tanpa titik. Karena ada juga TINV yang ada titik. Gini. Jadi saya kasih contoh. Nah, ini probabilitasnya yang saya pakai dalam data saya adalah 5%. 5% berarti nilainya 0,05. Lihat, setelah probability di sini ada tanda titik 2. Berarti saya juga harus mengklik titik koma. Nah, it's depend on your laptop or your PC. Ketika kamu melihat setelah mengklik TINV buka kurung lalu ditulis probabilitasnya gitu ya, bisa jadi itu enggak titik koma, bisa jadi dia titik atau dia titik 2. Nah, kalau saya kan dia titik koma. Ketika sudah benar perintahnya, maka probability langsung berwarna biru, underline seperti ini, dan degree freedom-nya akan terbold bahwa memberitahu degree freedom yang harus ditulis. Nah, degree freedom rumusnya adalah banyaknya jumlah observer dikurang dengan variabel bebas. Saya punya 30 observer dan variabel bebas saya adalah 2. Jadi 30 dikurang 2 hasilnya 28. Kalau sudah ditutup kurung lalu kita okekan. So, my t-table adalah 2,048. Sekali lagi saya bilang T inverse without titik. Saya kasih contoh yang ada titiknya. Lihat di sini. Di sini juga ada ya yang ada titik, but it's wrong. Ini yang salah. Yang benar adalah dia tanpa titik. Yang seperti ini ya, without titik. Oke, clear? Nah, degree freedom adalah rumusnya jumlah observer dikurang variabel bebas. Lupa tadi jumlah observer apa? Intinya banyaknya data yang kamu punya. Nih, kan data saya yang tadi. Terus sudah saya nomorin 1 sampai dengan 30. Dikurang dengan variabel bebas. Berapa sih variabel bebasnya Bu Indri? Ada iklan dan kesadaran merek. Ya, berarti observernya di sini saya sama denganin lagi 30 dikurang 2. Kan cuma ada 2 variabel bebasnya, yaitu iklan dan kesadaran merek. Hasilnya adalah 28. Salah. Ya, dia true ya. Kalau gitu berarti jangan di enter. 30 dikurang 28. Nah, titik. Oh my god. Nah, itu hasilnya 2 ya, dia otomatis. Jadi sekali lagi saya ulangin ya. Ini rumus T-tabelnya tadi. TINV 0,05 adalah tingkat kepercayaan alfa yang kita pakai dalam penelitian. Kebetulan saya menggunakannya di 5%. 5% itu setara dengan 0,05. Nah, kalau kamu gunainnya 1% berarti 0,01. Dan kalau kamu menggunakannya 10% berarti dia 0,1. Lalu titik 2, karena tadi perintahnya adalah titik 2 ya, habis probability. Titik 2 di sini ada degree freedom. Degree freedom rumusnya di sini jumlah observer dikurang dengan variabel bebas. Oke, berarti T-table saya adalah 2,048. Back to the Word document ya. Oke. T-table adalah 2,048. Sorry. Di sini T-tabelnya iklan 1,85, kesadaran merek bukan 0,00 ya, tapi 4,111. Oke, sudah terralat. Nah, sekarang kita interpretasikan nilai T statistik iklan lebih kecil dari T tabelnya, sehingga variabel ini tidak berpengaruh. Nah, kalau yang kesadaran merek gimana? Nilai T statistiknya lebih besar dari T tabel sehingga dia berpengaruh terhadap minat beli. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke p-value T atau probabilitas alfa.
P-value itu yang mana? P-value adalah yang ini. Ini P-value ya. Ini baiknya akan saya kasih warna-warna deh, biar memudahkan teman-teman penonton bisa dengan mudah memahami ya. Koefisien saya ganti jadi warna biru tua. Oh, kalau biru tua is so dark, abu-abu aja. T saya kasih warna biru muda. Sini berarti biru muda. Oke, lalu p-value untuk yang iklan itu ada di 0,075, yang kesadaran merek di angka 0,000. Oke, nah di sini p-value harus syaratnya nilai p-value harus lebih kecil dari standar probabilitas alfa. Let's say tadi yang kita gunain adalah 0,05. Berarti nilai p-value-nya harus lebih kecil daripada 0,05. Nah, untuk iklan ini nilai p-value-nya lebih besar ya dari alfa, sehingga tidak berpengaruh signifikan. Kalau yang kesadaran merek dia lebih kecil, berarti ini benar. Nilai p-value-nya lebih kecil dari alfa, sehingga berpengaruh signifikan. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah menjelaskan R-square. Ini R-square saya berikan warna ungu. So, di sini number 4 R-square. Ya. R-square sebesar 0,6125. Hal ini berarti sebanyak 61,25% variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Sisanya sisanya adalah nilai dari 100 dikurang dari 61,25. 38,75 dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Oke, ini kita warnain dulu. Tadi warnanya adalah ungu. And the last is F statistik. Mana sih F statistik? Nih, prop tanda lebih besar dari F sama dengan 0,0000. Saya kasih warna dia hijau Tosca sebesar 0,0000. Hal ini lebih kecil dari probabilitas alfa, yaitu 0,05. Sehingga model penelitian ini sudah tepat. Oke, it's done. Sudah semua ya. Saya jelaskan bagaimana cara menginterpretasi data secara simple dengan metode regresi. Nah, berikutnya nanti akan saya share lagi materi-materi lainnya tentang meregresi data dengan software Stata atau dengan software Ifuse atau mungkin dengan software-software terbaru lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa.